Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OMG, obrolan milenial religi. Nah, perkenalkan nama saya Octavian Ulfa dan saya di sini nggak sendiri nih. Di sini saya ditemani sama teman saya yang bakal nemenin bincang-bincang kita malam ini nih. Ya, halo semua. Nama saya Nisa Duroto Nafisa. Bisa dipanggil Ica aja ya. Oke, Ica. eh Ica, kali ini kan kita kayak bahas tentang generasi milenial tapi lebih ke Islaminya gak sih? Iya Iya, gak sih? religi gitu. Iya, religi. Karena eh apa namanya, menurut aku ya, untuk sekarang gitu kayak susah gitu loh mereka untuk membahas religi tuh, kayak yang di nomor belakangkan Iya, iya, gitu. iya. Ada Nah, kegengsian itu gitu, ada di bener nomor banget. berapakan gitu. Terkadang tuh mereka cuma bahas fashion mereka, tren yang sekarang lagi trending, Iya. terus mungkin Asmara. asmara juga gitu. Jadi kayak yang untuk religi tuh mereka kurang gitu. Tapi kalau kalau menurut aku ya, nggak tahu, mungkin menurut mereka eh, enggak mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Cak, untuk membicarakan generasi milenial sekarang yang religi gitu ya, di sini aku pengen bahas sih kayak yang emansipasi wanita tuh di dalam Islam itu kayak gimana. Iya, kita Ya nggak sih? sebagai wanita, Hmm. bagaimana perspektif kita sebagai wanita gitu di dalam Islam gitu. Nah, benar juga. Nah, kalau aku sih mikirnya ya, karena mereka kurang banget gitu edukasi gitu tentang apa, religi atau emansipasi. Takutnya nih mereka tuh salah mengartikan gitu tentang, oke, apalagi wanita. Wanita kan kadang suka kayak yang sensitif. Nah, Direndahkan. itu gitu, Ca. Nah, untuk menurut Ica ya, menurut Ica nih, emansipasi wanita di dalam Islam tuh kayak gimana sih, Ca? Menurut Ica ya. Menurut aku ya, ini ngobrol-ngobrol aja, Oke, sharing-sharing aja iya. gitu ya. Gitu, kalau membicarakan emansipasi wanita untuk saat ini ya merupakan hal yang sangat menarik Mm-mm. dalam berbagai diskusi. Apalagi kita sekarang lagi diskusi nih, lagi sharing-sharing ya ke teman-teman Nah, semuanya gitu. Aku baca di KPBI apa itu arti emansipasi gitu. Dan aku menemukan artinya itu pembebasan dari perbudakan. oke. Terus, Atau persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria gitu. Kan kita itu kayak penyetaraan gitu. Karena saat ini nih udah banyak banget digital, karena memang sudah IT-nya sudah maju, teknologinya teknologi gitu canggih ya. ya. Udah rame banget nih dengan kajian emansipasi dari gerakan feminisme gitu. Aku Oke. pernah baca menurut DRA Susila Ningsih Kuntowijoyo MA bahwa gerakan feminisme erat kaitannya dengan gerakan pembebasan wanita gitu. Merupakan suatu gerakan sosial yang peduli terhadap perlunya nih perubahan pada status wanita Nah, itu sih, gitu. Cak. Karena untuk zaman sekarang itu wanita kadang nggak tahu peran dan status wanita tuh kayak gimana. Kadang-kadang kan Tuh. wanita itu hanya diperbudak Nah, gitu, tidak ada penyetaraan dengan kaum pria gitu. Kalau misalkan tadi Okta bertanya tentang bagaimana sih emansipasi wanita terhadap di Islam gitu. Emansipasinya saya sudah apa sih gitu, emansipasi wanita tadi sudah menyebutkan gitu ya. Kalau di dalam Islam nih, Islam itu mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin gitu ya. Begitu pula dengan wanita gitu, memperbolehkan wanita untuk ikut serta berkiprah, bersosialisasi dengan masyarakat gitu. oke. Gini nih, buktinya aku pernah baca historis nih, telah tercatat banyak wanita muslim terdahulu yang ikut andil dalam kegiatan bermasyarakat. Jadi bukan karena hanya sekarang aja gitu, dari dulu-dulu pun memang sudah ada gitu wanita yang ikut bersosialisasi di masyarakat gitu. Tapi mereka tetap menjaga loh batasannya gitu. Karena memang wanita adalah kodratnya wanita, mereka adalah makhluk Tuhan yang diberikan oleh Tuhan itu sebuah
yang masya Allah gitu, Anugerah gitu ya. anugerah Oke. gitu. Mereka tetap tahu batasannya, begitu pula dengan kewajibannya. Harus tahu kewajibannya, harus menjaga aurat, harus berjilbab bagi yang muslim gitu. Harus mematuhi larangannya gitu, dan intinya sih harus bisa menutupi Oke, auratnya oke. gitu. Oke, jadi tuh kayak emansipasi tuh bener-bener nggak mesti cowok yang harus kayak begini, cewek juga bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau membicarakan tentang emansipasi wanita nih di dalam Islam ya, sebenarnya untuk wanita di dalam Islam tuh boleh nggak sih berkarir gitu, Cak? Kira-kira. Kalau menurut aku nih ya, boleh-boleh aja gitu. Jika wanita ingin berkarir, dan mengapa tidak gitu, apa yang salah? Oke. Namun tetap tadi di atas harus ada batasan-batasannya nih. Pertama, jika memang sudah menikah harus mendapat izin dong dari suami gitu. Nah, iya benar banget. Kalau memang belum menikah, mereka harus meminta izin kepada orang tuanya Iya. gitu. Kalau yang kedua nih, jangan tabaruj. Apa itu tabaruj? Menampakkan kecantikan dengan laki-laki yang belum muhrimnya gitu. Kayak kita so cantik gitu, berdandan berlebihan gitu. Caper gitu ya. Iya Caper, nggak sih? Caper gitu. gitu ya masalahnya gitu. Kalau misalkan itu banyak mengundang syahwat lelaki dong kalau kita dandan yang berlebihan. Mm-mm. Kayak memang laki-laki itu terpincut sendiri oleh si wanita gara-gara berdandan dengan berlebihan gitu kan. Nih yang ketiga, menutup aurat dengan hijab gitu. Kalau misalkan memang itu adalah sebuah kewajiban ya bagi kita umat muslim ya, Kewajiban. untuk menutup aurat, Iya. menjaga batasan-batasannya gitu. Terus yang keempat itu menundukkan pandangan. Kan kita nggak mungkin dong kalau misalkan kita ketemu dengan lawan jenis harus selalu berpandangan, apalagi kedip-kedip gitu kan, kayak merayu gitu dong. Iya, Ya benar nggak sih. mungkin dong, kita pandang aja sewajarnya gitu. Oke. Terus yang kelima itu kalau menurut aku tidak berdandan yang berlebihan gitu, kayak yang tadi aku sebut, jangan berdandan berlebihan lah gitu. Iya, iya. Mm-mm. Yang keenam itu kalau menurut aku tidak merubah kodrat sebagai seorang wanita. Nih, ini yang banyak banget kan di milenial sekarang itu, selebgram banyak yang operasi Nah, kelaminnya gitu. Dia bener dari laki-laki pengen jadi wanita iya benar banget. gitu kan. Gitu. Itu benar-benar nggak boleh gitu menurut agama Islam. Itu haram gitu. Kalau merubah kodrat sebagai wanita itu udah, maksudnya kan kita wanita, tidak boleh menyerupai laki-laki, kayak kita memotong rambut seperti laki-laki sampai pendek Oh gitu. Iya, gitu. iya. Apalagi laki-laki ingin merubah kodrat menjadi wanita, itu sangat tidak baik ya, maksudnya Iya, benar tidak banget. diperbolehkan di agama kita gitu. Terus yang terakhir itu bisa membagi waktu antara melayani suami dan mendidik anak, itu untuk orang yang sudah bernikah gitu ya. Kalau memang misalkan orang yang belum menikah, ya kita balik lagi ke orang tua kita gitu, untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua kita gitu, bisa membagi waktu antara orang tua dan suami gitu. Kalau orang tua kepada yang belum nikah, dan suami itu kepada yang udah nikah gitu, suami dan anak sih lebih tepatnya. Itu sih kalau misalkan menurut aku. Oke, jadi intinya sebenarnya tanpa kita sadari, wanita itu di pandangan Islam sebenarnya ya ada gitu. Iya, setara dengan Setara pria gitu, karena memang wanita ya wanita, makhluk Allah gitu, sama gitu, nggak ada beda-bedanya dari pria dan wanita di makhluk Allah itu sama gitu, umatnya gitu. Oke. Jadi emang seru banget nih, Ca, Seru pembahasan banget tentang apa? Tentang ini Milenial, batas. Oke, emang seru banget sih, Ca, tentang batasan-batasan yang ada di Islam tuh ternyata
wanita tuh nggak mesti harus ini, jadi mereka tuh setara gitu ya, Emansipasi Cah, ya. Oke, nih aku juga kadang suka bingung sih sama apa kedudukan wanita gitu di Islam tuh kayak gimana, apa wanita tuh sebenarnya ada bidangnya masing-masing gitu di Islam, tapi kadang orang tuh nggak tahu gitu, Cak. Nah, kalau menurut Ica ya, sebenarnya Islam itu menempatkan wanita tuh di bidang apa gitu, di bidangnya tuh bidang yang kayak gimana gitu, Cak. Gini nih, sesungguhnya Islam menempatkan wanita di tempat yang sesuai dengan aku bacanya itu 3 bidang gitu. Iya. Yang pertama bidang kemanusiaan. Islam mengakui hak wanita sebagai manusia dengan sempurna, sama dengan pria. Jadi ini termasuk kesetaraan gitu kemanusiaan. Oke. Mereka sama-sama manusia, mereka sama setara laki-laki dan wanita, cuman hanya berbeda jenis kelamin aja gitu. Iya, betul banget. Kalau misalkan kedua nih, kalau bidang sosial, terbuka lebar bagi wanita di segala jenjang pendidikan. Apalagi sekarang wanita udah banyak yang dokter, udah banyak yang S3, S2 Iya, benar gitu juga kan. ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan wanita harus sebatas SD, SMP, SMA. Iya. Kalau sekarang luas kan kalau masalah pendidikan. Luar biasa banget sih sebenarnya kalau untuk sekarang ya. Ternyata nggak mesti laki-laki yang harus pendidikannya tuh tinggi gitu. Ternyata wanita juga bisa untuk sekarang. Iya, malah kan untuk sekarang di era milenial kayak gini jabatan-jabatan wanita kadang lebih tinggi Nah, daripada itu. pria gitu. Malahan lebih terhormat gitu. Masa kanak-kanak sampai usia lanjut juga memang itu wanita gitu. Dari walaupun sudah lanjut usia, jika memang dia berkemampuan untuk Iya. belajarnya Lebih tinggi giat, gitu ya. ya kenapa enggak gitu, karena memang setara gitu. Kemudian memang seorang istri sampai menjadi seorang ibu yang menginjak lanjut usia pun memang tidak ada batasannya. Jika memang mereka sudah kepengen belajar berserius, ya kenapa tidak, karena itu kan mencari ilmu itu wajib di agama kita gitu. Oke. Terus yang ketiga, Yang oh ketiga. ya belum. Oh, ada ya. Oke. Yang terakhir nih di bidang hukum. Iya. Kalau misalkan Islam memberikan pada wanita hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakan tak kala sudah mencapai usia dewasa. Ya tentunya tidak ada seorang pun yang berkuasa atas baik ayah, suami atau kepala keluarga nih. Jadi memberikan hukum yang jelas gitu, karena memang di Indonesia juga kan kita negara hukum. Iya, benar. Ada hukumnya seorang wanita bagaimana begitu. Jadi wanita tuh nggak mesti ini sih, Cak, kayak yang masak gitu-gitu ya. Jadi mereka juga bisa menempuh pendidikan yang tinggi dan bisa menjadi ibu yang lebih baik karena pendidikan mereka yang tinggi gitu ya. Iya, dia menjadi ibu yang baik dikarenakan dia berpendidikan yang tinggi, Tinggi gitu. Karena kebanyakan kita tidak memandang bahwa ibu itu tidak baik gitu ya. Karena ada rata ibu yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan ada juga yang tinggi gitu. Iya. Dikarenakan itulah faktor kenapa anak-anak menjadi lebih lebih nggak tidak memahami gitu. Tidak memahami bagaimana cara mengatasi dirinya sendiri di saat dia remaja atau dia masih kecil atau sudah besar, itu dia kadang suka belum memahami gitu. Nah, itu peran ibu yang sangat dipentingkan untuk memberi pembelajaran yang baik gitu. Iya. Tapi kalau kedudukan wanita nih dan pria biasanya di pandangan Allah itu baiknya kayak gimana sih kalau menurut Ica tuh? Kalau menurut aku ya sama seperti tadi ya. Kedudukan wanita sama di hadapan Allah. Wanita dan pria adalah makhluknya Allah gitu. Jadi Allah tidak membeda-bedakan gitu. Terus
memang kedudukan wanita sama dengan pria dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan atau membelanjakan harta kekayaannya gitu. Terus memang kedudukan wanita sama dengan pria untuk menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sama. Jika memang orang tua kita sudah meninggal dan harus memberikan warisan, kita wanita juga dapat. Iya. Tapi memang tidak setara dengan laki-laki. Memang sudah ada hukumnya pembagian waris gitu. Oke, kira-kira apa nih menurut Ica juga ya? Kalau aku kan kayak yang bener-bener gimana ya? Memandang anak-anak zaman sekarang tuh kayak buta banget, nggak buta banget sih, lebih nggak tahu gitu. Apalagi di pandemi yang ini tuh, pandemi sekarang tuh COVID-19 ini bikin mereka tuh kurangnya edukasi tentang emansipasi. Nah, menurut aku pembahasan ini tuh sangat-sangat penting dan seru banget gak sih? Iyalah. Iya. Nah, hak dan kewajiban wanita nih dan pria kodratnya yang menimbulkan peran dan tanggung jawab tuh antara lain kayak gimana gitu? Kayak hak dan kewajiban wanita dan pria seperti suami dan istri nih ya, berbeda, memang berbeda, cuman ya memang sama gitu pada intinya. Kayak suami nih menjadi penanggung jawab dan kepala keluarga. Di sisi lain, suami adalah kepala keluarga yang membimbing istrinya dan anak-anaknya. Di sisi lain, sementara itu, istri menjadi penanggung jawab dan kepala rumah tangga juga. Sama juga, dikarenakan memang hak istri sebagai ibu juga memopong, membimbing juga anak-anaknya gitu. Jadi antara suami dan istri itu setara gitu. Cuman di dalam Islam memang tanggung jawab suami lebih berat gitu. Oke, teman-teman, seru banget nih pembahasan tentang emansipasi wanita di dalam Islam. Ya, semoga aja mereka yang mendengar podcast ini bisa menjadi edukasi juga buat kalian. Gitu. Sebenarnya kan memang di Al-Qur'an wanita memang sudah menjadi nama surat gitu kan, An-Nisa Iya. gitu. Kira-kira ada pesan nggak untuk Ica gitu? Lebih baiknya tuh generasi milenial sekarang tuh untuk tema yang kita angkat ini emansipasi wanita di dalam Islam tuh kayak gimana? Ada pesan nggak kira-kira gitu? Kalau misalkan dari aku, pemahaman mengenai emansipasi wanita memang harus dilihat dari berbagai aspek gitu. Tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek, dari sini, tapi harus kita melihat dari sosial, hukum, kemanusiaannya juga yang tadi saya udah sebutin gitu. Semakin berkembangnya zaman, semakin juga banyak perspektif kita tentang wanita gitu, emansipasi. Tapi tetap satu gitu, wanita itu setara kok di pandangan Allah dengan pria gitu. Mereka sama-sama memang makhluknya, mereka adalah ciptaannya gitu. Kenapa harus dibeda-bedakan gitu? Kan kita tahu emansipasi wanita itu di Indonesia itu adalah pejuang emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini gitu. Jadi kita sebagai wanita harus bisa membuktikan kepada beliau bahwa kita itu memang wanita yang benar-benar bisa menjunjung tinggi harkat derajat wanita gitu. Oke. Tapi tetap ya untuk tugas wanita dan kewajiban wanita tuh ya itu adalah tugas penting untuk mereka. Jadi mereka nggak boleh di luar batas itu ya saya untuk gitu. menjadi untuk mengerti emansipasi wanita tuh dalam Islam tuh kayak gimana. Iya gitu. Jadi emang intinya adalah sama gitu dalam perspektif Islam gitu. Oke, seru banget ya ternyata. Sebenarnya masih banyak banget dan panjang banget nih untuk membahas emansipasi wanita tuh kayak gimana. Intinya kita sebagai wanita jangan mau kalah lah ya sama laki-laki. Kita bisa lebih pintar dan lebih cerdas karena kadang-kadang kalau menurut aku cowok tuh bisa lebih maju atau lebih
sukses gitu ya, itu karena Wanita. wanita juga Dukungan gitu, wanita. dukungan wanita juga, bener banget. Oke, terima kasih banget nih Ica udah ngisi podcast OMG, karena seru banget sih, seru banget sumpah. Sampai-sampai aku tuh kayak nggak habis pikir gitu, ternyata semulia ini Islam wanita. itu di mata Islam gitu, di mata agama kita gitu. Ternyata kita tuh bener-bener dianugerahi banget keindahan gitu dari Tapi Allah ya Subhanahu gitu, wa tapi Ta'ala. mohon maaf ya bila ada masih banyak kesalahan, kan ini mungkin karena sharing-sharing doang Iya. gitu kan. Teman-teman juga boleh kok komen juga di kolom komentar nanti, karena kita nggak tahu ya, ternyata aku sih masih nggak nyangka aja, aku sebagai wanita tuh ternyata mulia banget di mata itu, sumpah sih. Oke teman-teman, untuk kali ini kita Harus mengakhiri ya. mengakhiri banget nih. Terima kasih banget Ica udah ngisi podcast OMG. Sama-sama. Semoga untuk generasi milenial yang akan datang lebih mengerti tentang Emansipasi wanita, emansipasi wanita. di pandangan Islam gitu. Ya gitu teman-teman ya. Jangan lupa kalian kalau mau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.